Bisa disesuaikan aja dengan bisa disesuaikan kembali dengan data sebenarnya. Misalkan kalau nanti pada akhirnya nilai diskresinya tidak berada di kelas yang seperti itu, jadi nilainya tadi paling yang 17 hingga 9 yang sebelum itu yang mau dispektral ini di atas 110. Jadi bisa disesuaikan aja dengan data atau misalkan teman-teman juga mau melihat sebenarnya tergantung dari kondisinya sebenarnya. Jadi itu bisa disesuaikan berapa besarnya nilai diskresi dari sini sama. Jadi tidak terpacu dengan hal itu. Jadi banyak nilai yang akan muncul, makanya teman-teman bisa melakukan analisis batasan berapa sebenarnya yang paling pasti untuk melihat. Jadi ada yang kendala dengan membuat petanya lagi? Salah? Argumennya masih belum bisa dikonek. Apa? Kalau juga bisa dikonek. Masalah komputernya ya. Oke, hari ini proyek kita satu proyek. Ada satu proyek akan saya kenalkan. Proyek model. Proyek model prediksi. Hari ini kita akan melakukan atau yang hadir hari ini. BB mungkin yang nggak pernah hadir mungkin. Selama saya hadir nggak pernah. 3 kali. Yang pertama ya. Oke. Terus ya. Bisa dibahas ya. Oke, untuk proyek model prediksi hari ini saya akan saya kirim ke Alex ya. Saya kirim ke Alex 2 file. Jadi kalian nggak usah pusing dulu. Bisa berurut kalian Alex. Di file yang saya bagikan ada 2 file. Yang pertama adalah satu file yang kemudian itu ada 2. Pertama adalah file database-nya, file data set. 2 adalah modelnya ya. Model itu kayaknya extensionnya .ipy nb. Nah, ada di Python ya. Nah, di dalam dataset ini sudah saya buatkan pool data pool. Pool di sini ada tanggal, terus parameternya yaitu PM, PM 10, CO, SO2 dan NO2 pengetahuan 4 ya. Dalam season juga. Nah ini sudah saya buatkan di dalam Excel ya. Di dalam data Excel. Oke. Nah ini tahunnya dari 1 Januari hingga 30 Juni kalau nggak salah. Juni 2020. Jadi kalau misalkan udah di-download semua, kalau sudah di-download silahkan 2 file ini buka Google Drive kalian,
Google Drive seperti ini. Nah, terus di dalam Google Drive kalian ada yang tidak collect notebooks. Ada ini. Sudah sih tercreate ketika kita memakai Google Colab yang kemarin. Ada nggak? Ada yang tidak ada? Buka internet kalian, terus masuk ke Drive. Jika tidak ada, tidak masalah. Silakan buat folder yang sama atau folder namanya terserah. Tapi kalau ada di collab notebook seperti ini, silakan dibuka collab notebooknya, terus upload dua file itu ke dalam folder tersebut ya. Jadi nanti ada dua ya, kimia dasar, prediksi kualitas udara, dan data KU Jakarta Januari Juni 2020 ya. Nah, menjelaskan datanya temp prime-nya adalah tanggal dulu, ini date prime. Kalian bisa sesuaikan dari year, month, date. Ya, formatnya kayak gini, formatnya seperti ini. Jadi in case kalau kalian ingin mengganti datanya, silahkan bisa diganti otomatis. Oke, bukan otomatis sih, silahkan diganti manual. Tanggalnya dari tanggal berapa? Kalau misalkan kalian punya data yang berbeda yang ingin kalian modelkan. Oke. Contohnya ini ya. Ya, formatnya ini ya. Jadi datanya adalah harian ya. Misalnya datanya harian. Ini adalah data harian untuk DKI Jakarta ya. Saya ekstrak datanya selama 6 bulan. Terus saya masukkan ke sini. Jadi kalian cukup membuat dataset seperti ini, gampang. Bisa kan dibuat seperti ini sebenarnya. Kalau misalkan kalian bisa mendapatkan datanya, pertanyaannya adalah, Pak, kira-kira saya dapat data kualitas udara itu untuk Jakarta di mana? Ya kan? Ya nggak? Ya. Yang kalian lakukan adalah ada dua cara. Yang pertama, kalian mencari data otodidak masih sendiri, biasanya ada di portalnya Data DKI. Atau yang kedua adalah kalian menggunakan Google Earth Engine yang kalian lakukan dua minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu yang data time series, ada kan? Itu bisa di-download nggak CSV-nya? Bisa kalian buat seperti ini ya. Permasalahannya adalah mungkin kalian akan mendapatkan data missing seperti ini ya. Oke, tidak ada masalah ya. Tapi kalau kalian berniat untuk menggunakan data kualitas udara, Jakarta punya namanya stasiun pemantau kualitas udara. Ada 5 titik di Jakarta. Kalian bisa ekstrak datanya. Gimana Pak saya bisa dapat datanya? Kalian bisa ke sini ya. Data DKI. Indeks standar Predispo DKI Jakarta tahun 2020 ya, di data jakarta.go.id ya. Di sini akan sangat banyak ya. Atau kalian juga cari dataset lain di internet juga nggak apa-apa, bisa kalian gunakan. Oke, bisa kalian gunakan ya. Fokus ke datasetnya dulu, nanti kita bahas semuanya ya untuk prediksinya ya. Lama ya. Oke, ini kalian bisa cari di sini ya. Ini data jakarta.go.id, cari data Dispo. Nah ini ya, indeks standar pencemaran udara ya, Dispo. Dan ada
tahun 2021 ya, bulan Desember 2021 baru bisa download unduh data di sini kan dapat CSV-nya ya. Oke, tapi ini masalahnya adalah per bulan. Jadi kalian harus menyatukan semua file-file Excel ini di bawah menjadi satu dataset seperti ini. Oke, gitu. Karena ini contohnya hanya memakai 6 bulan data, mungkin hasilnya kurang maksimal ya. Dan bisa tambah lagi jadi minimal 3 tahun atau 1 tahun sampai 3 tahun ya. 1 sampai 3 tahun. Jadi kalian bisa menggunakan membuat dataset sendiri. Formatnya ikuti saja format punya saya, oke? Kalian nggak usah bikin format yang lain. Takutnya nanti scriptnya tidak bisa baca formatnya, oke? Yang kedua, file yang kedua sudah diupload di Google Drive. Sudah. Ada yang belum bisa upload di Google Drive? Ada yang bisa? Ada yang belum bisa update Google Drive-nya? Koneksi internet kalian sangat dibutuhkan, oke? Gimana? Kenapa? Ya saya nggak tahu foldernya nggak ada. Nggak ada folder itu. Udah di My Drive-mu, di My Drive, klik atas New File, no folder ya. Buat folder aja namanya kimia dasar ya. Buat aja folder namanya kimia dasar. Dan taruh kimia dasar, taruh 2 file itu di dalam folder yang ini. Atau nama foldernya terserah kamu namanya. Siapa? Masuk Pak. Oke, pastikan kalian sudah mengupload 2 file itu ya. Ini contohnya ini ya. 1, 2. Datanya simple kok, sisa isi aja berapa di sini nilainya. Misalkan tahun 2020 0101 nilainya 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini prediksinya adalah bukan multivariate ya. Kita akan memprediksi satu persatu parameternya. Jadi misalkan kelompok A, kelompok sini 7 ya. Kelompok 7 melakukan prediksi PM10. Boleh fokus ke PM10 aja. Kelompok 2 mau prediksi CO. Boleh. Kelompok 3 SO ya. Oke. Nah, setelah kalian upload data itu di sini coba di sini nama kimia dasar prediksinya sudah belum? Sudah terwarna kayak gini? Iya nggak? Sudah logonya logo Google Colab belum? Belum. Kalau belum, silahkan klik 2 kali. Nanti akan ada situ open with Google Notebooks. Ada? Sudah terbuka semua? Buka datanya ya. Buka, datanya buka ini ya. Klik aja kimia dasar prediksi itu 2 kali, maka dia teman-teman akan langsung berada di sini ya. Berada di file seperti saya. Saya warna hitam, kalian bisa nge-set warnanya kayak mana ya? Warna putih, kalau kalian ke warna putih masih default. Buka aja ya. Nah, bisa. Ada yang belum bisa membuka? Ada yang belum bisa membuka? Ini cepat kok, gampang banget ya. Ada yang sebelah sini belum bisa buka? Yang sebelah sini Pak, yang foldernya nggak
Gak bisa. Nah, untuk modelnya yang saya gunakan paling sederhana dan konsiderasi lumayan ribet, namanya modelnya ArcNet, yaitu gabungan antara model statistik dan model mesin learning ya. Dua ini dikombinasikan dalam satu model yang disebut dengan model autoregressive neural network, namanya ArcNet. Oke. Nama modelnya adalah neural network ya. Jangan diartikan ya. Bukan model tadi ya. Ikan ya. Neural network ya. Nah, silahkan dua di atas yang if Google Colab in straight get in Python langsung dirun di tempat kalian. Kita pastikan kalian punya internet connection. Nah, kalau dirun nanti dia akan putus-putus kayak gitu terus muter. Sabar, itu akan agak sedikit lama karena dia harus menginstal semua dependensi atau modul yang kalian butuhkan. Oke? Contohnya saya ya. Enggak, pemikiran ini. Kalau ada tulisan error nanti abaikan saja. Yang penting di garis paling bawah ada successfully neural prophet 0.4.2 kalau nggak salah. Ya. Error. Ya. Yes. Selamat sudah terinstall ya. Terus install yang baris kedua. Ini adalah untuk menginstal modelnya ke dalam Python Colab kalian. Oke. Jadi kalian tidak usah ketik kembali ya. Nanti terulang kejadian yang pertama itu ya. Saya nggak mau ya. Sudah? Ada yang masih belum bisa? Yang juara semua yang lain langsung successfully. Udah juga? Udah. Angkat tangannya dulu. Kuat. Lemot. Yang ada lagi selain Adelia. Adewa. Bisa jadi lupa. Lu sabar.
Iya, ini. Tapi ini ada error nggak apa-apa. Ini kalau yang penting di ujung sudah sukses. Kalau sudah, kita konekkan drive kalian dulu. Klik yang ini, ada gambar folder di sini, ada? Ada. Klik folder itu, terus nanti di bagian sini ada kode drive seperti yang dulu saya lihatkan. Terus klik aja, ya. Klik terus akan di bawah mounting, ya enggak? Mounting drive. Ya, langsung run aja. Running aja, kalau muncul untuk run terus connect ke Google Drive. Nah, silahkan login dulu. Setelah itu dia akan minta untuk login ke email untuk authorize. Silahkan login dulu. Sini belum. Kalau pasti sudah, kalau sudah, maka di dalam sini akan muncul folder namanya drive. Kalau tidak ada, artinya laboratori kalian belum terkoneksi dengan Google Drive kalian. Oke? Ada yang sudah sukses? Sudah ya Pak. Dia bisa keluar. Oke, sudah terkonek semua? Ada yang belum?
Sudah? Oke, kalau tidak, cari data itu di dalam drive kalian, bukan folder My Drive, terus cari di folder Google Colab-nya ya. Nih ya, ini tuh cari Google Colab-nya, tuh cari datanya. Ada dua ya, yang cari data Excel-nya ya. Ini data kamu, data dan Jan. Kalau misalkan kalian simpan di dalam folder Colab aja, sesuai dengan tadi yang saya perintahkan, maka kalian sebenarnya tidak perlu mengganti alamat datanya. Tapi kalau misalkan kalian simpan dia dalam folder yang baru, maka klik 3 titik ini, terus copy paste. Oke, jadi ya. Jadi kalau video otomatis kan bukan drive ini apa? Silakan. Sudah di copy paste? Nah, di baris ketiga ini adalah semua perintah. Kemarin kita dapat anak tunggal, kita sekarang Besok berjuang. dari kemarin review terus. Di bawah sampai lewat bawahnya, lewat bawah. Tinggi banget ya. Tahu aja deh. Nanti aja kalau anu biar aja dulu sini. Kalau misalkan akses database-nya, kalau misalkan ya dari situ itu langsung bisa dipakai. Cuma kalau misalkan temennya itu data yang sudah terolah yang data, biasanya mereka akan data diambil satu PSP. Jadi kalau misalkan dia tidak mau download satu-satu, tapi ini pasti juga orang pasien atau orang pasien itu ada tapi biasanya kayak begini. Kalau ada pengolahan sudah PSP atau dari kita awal bisa isi form kemudian jadi kita tidak
Terus ada sisa, nah kalau dia nanti sisa dari berapa yang sama orang ini aja nanti form dan sama di form dan bisa dihitung dan berapa online itu pelayanannya rata-rata pasti online yang saya ngirim mereka akan melakukan data balai pasti punya tentunya sampai dari kalau balai pasti punya cuman balai kan pastinya bisa lagi stasiun mana tuh dari stasiun di Kendari. Nah kalau misalkan bisa langsung ke stasiun Kendari itu akan dilakukan. Kalau itu kita dari sini karena masih lebih cepat orang daerah karena mereka yang punya ke stasiun sana. Iya, karena mana cuman kayak jadi makasih foto-foto yang saja di bawah sudah selesai mengerjakan saya bukti dan jurnal juga boleh. Ya kalau kalah boleh yang penting ada laporannya. Ya gitu. Iya, saya terus di saya terus. Iya, nah, waalaikumsalam. Oke, sudah? Yang ketiga udah dirunning? Silakan dirunning dulu, takutnya ada yang error. Yang ketiga di running. Oke, sudah tanda centang? Apanya error? Atribut error. Oh, saya tidak. Itu bisa. Kok ya? Dicoba lagi ya. Coba sekali lagi. Tuh, bisa. Sama. Kok bisa kok? Tadi error ya. Sama error. Yang saya kasih ini adalah PM10 ya. Nanti kita akan coba KOS OJK yang bisa ganti datanya, oke? Oke. Atau ada yang udah lari sampai bawah. Nggak apa ya, tapi kalau kalian berjalan tanpa ada lampunya pasti kalian jatuh tuh ditabrak kan. Sampai terus mati, alhamdulillah ya. Oke, bercanda ya. Oke, kalau tidak ada masalah ada yang error lagi atribut, kalau ada error atribut dirunning ulang dulu. Ya, sudah semua. Nah di sini ada beberapa orang yang tidak perlu mengganti ininya. Tapi kalau menurut teman-teman yang data yang simpan di folder yang lain, silakan tadi ini dihapus, terus paste, langsung Ctrl V aja karena kalian sudah mengcopy paste tadi yang di awal, ya kan? Di paste aja di situ, ganti yang ini ya. Sesuai dengan nama foldernya. Mungkin kalau John sama ya, jadi tidak perlu ganti ya. Ya.
Setelah itu nanti akan terbaca datanya seperti ini ya. Nih, akan ada 6 data di dalam. Ini tanggal, data PN10, data SO2, CO, O3, dan NO2. Nah, yang perlu kalian lihat adalah di sini data type. Ini yang paling penting karena di modelnya sudah saya buat, jadi teman-teman mungkin tidak memperhatikan itu. Nanti suatu saat ketika kalian mengganti dataset baru, akan ada error, dia tidak bisa membaca data karena data frame-nya tidak sama. Bahwa model yang kalian install di awal tadi, neural format ini hanya mampu membaca data tipe tertentu. Contohnya ini ya, SO2, CO, beda-beda ya. Yang tanggal formatnya adalah data time, it's fine, itu benar. Di sini beda nih, apa bedanya INT64, objek, INT, kadang juga ada floor. Jadi kalian harus pastikan di sini data tipenya adalah hanya 3 tipe ya. Integers 64, objek atau floor. Kalau misalkan nanti dengan data yang berbeda yang kalian masukkan muncul data tipe yang berbeda dari 3 objek yang sudah pernah kalian, biasanya akan selalu datanya error. Dia tidak akan mampu membaca data untuk mempelajari karena formatnya berbeda. Gitu ya. Jadi kalian harus memperhatikan ini ya. Oke. Nah, ini infonya, terus kalian mau lihat datanya apa aja. Sisa di hari yang ke berapa nih? Kelima ya. 5 head. Jadi headernya gimana? Ya, headnya header. Dia bentuk datanya itu seperti apa gitu. Maka kalian akan langsung dibawa dalam bentuk Excel seperti ini. Oke. Ini masih panjang sampai ke bawah ya. Dan di sini kalian hanya pakai 6 bulan data untuk training dan testing. Oke. Berapa Pak idealnya? Idealnya adalah minimal 10 sampai 15 tahun. Ya, tapi kan tidak punya. Cukup ini aja dulu ya, 6 bulan. Atau kalian mau meningkatkan performanya, bisa ditambah datasetnya setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. 3 tahun lah. Supaya bisa kelihatan seasonnya per tahun. Oke, berubah setiap annual atau beriak interannual atau setiap bulan bagaimana berubahnya. Oke. Sudah bentuk seperti ini juga sama. Nah, silakan di sini untuk di-define kembali untuk data tanggal. Pak, kenapa ada yang DS ini? Jadi di dalam neural format ini hanya 2 item yang harus dia baca, item yang wajib dibaca ya, yaitu tanggalnya dan parameternya apa. Dan untuk tanggal parameternya, untuk tanggal formatnya headernya harus DS ya, harus DS untuk neural format. Terus untuk parameternya harus Y. Jadi data-data ini harus kita rubah dulu headernya kembali. Oke? Pak, apakah saya bisa merubah langsung di data sini? Oh, boleh, ya terserah. Cuma kalian tidak akan tahu yang mana datanya ya, karena semuanya Y. Maka kalian disaranin ini. Jadi tanggal di sini, yang ini, tanggal di atas ini akan kita buat array baru, satu sheet yang baru untuk namanya adalah DS. Oke, sisa dilanjut aja di sini. Nah, akan muncul di sini ya, DS. Ini sama dengan tanggal. Cuman kita rubah aja nama headernya. Oke? Tapi kalau misalkan dari awal kalian mau pakai ini, it's fine, nggak masalah. Bisa juga aja langsung. Oke? Pak, kenapa ini tulisannya DF? Ada yang tahu nggak? Ini kenapa sih DF? Ada yang tahu kenapa itu DF? Karena apa sebelumnya itu? Apanya? Definisi. Salah ya. DF itu adalah Definisi. DF sama dengan data kalian. Nah, di sini kalian bisa ganti, bukan cuma DF, tulis data ya, tulis DS, tulis DC, tulis DK ya, terserah.
Di sini namanya BF ya. Ya. Kalau kalian ganti juga nggak apa-apa ya. Makanya semua data-data itu namanya BF. Oke? Ada masih pertanyaan? Ada yang bingung dulu? Bingung Pak, karena baru pertama kali nyoba ini ya. Oke, nggak masalah. Kita sampai di sini ya. Tanggal ini kita buat jadi DS ya. DS. Terus data DS yang tadi kita ganti namanya jadi kualitas udara. KU sama dengan BF. BF-nya apa tadi? Data. Data apa? Data kualitas udara. Nah, ya. Nah, KU DS. Nah, yang DS tadi yang punya BF tetap dibuat jadi DS ya. Kita lihat data DS untuk yang KU running dari datanya sama kan? Ya. Muncul DS juga boleh ya. Kalau kalian sisa KU hex juga boleh ya. Muncul DS sama ya. Detan yang 4 sama. Jadi sama ini harusnya sama. Oke. Nah, setelah itu berarti data kita sekarang namanya apa? KU. KU. Betul. KU year, maka di DS ini akan nyari data year-nya. Di sini yang dibaca hanya dari minimal tahun 2020. Misalkan kalian punya data dari tahun 2000 sampai 2022. Oke, kalian mau nge-plot atau menjadikan data trainingnya atau data model itu belajar dari data, bisa kalian set di sini. Kalau misalkan saya punya data, masalahnya data saya hanya tahun 2020. Tapi kalau misalkan data saya dari 2020 sampai 2022, saya bisa nge-set misalkan saya mau memakai tahun 2022 saja. Bisa diganti di sini 2020. Oke. Jadi di rumah nanti kalian bisa lengkapi data di sini ya. Kalian lengkapi cuma sampai 2020, kalian bisa download sampai tahun 2022. Terus kalian bisa nge-save di sini, kalian mau pakai yang mana? Oke. Nah, yang kedua adalah terus kita plot dulu. Kita mau di sini contohnya adalah kita mau prediksi PM10. Apakah cuma ada PM10 dalam dataset kita? Tidak. Ada 5 kan? PM, SO, CO, O, dan NO. Di sini kita hanya main di PM10 dulu. Nanti setelah ini kalian bisa ganti datanya dengan data NO atau SO atau CO ya. Nah, di sini kalian gantung PM10 di sini ya, KU PM10. Jadi di plot itu DS terus depannya adalah PM10 ya. Kita lihat profil PM10 tahun 2020. Nah, maka muncul ini adalah profilnya. Nilai PM10 dari dari hari ke hari selama rentang waktu 1 Januari hingga 30 Juni. Jadi time series-nya sama seperti kalian belajar di GED kemarin. Ada time series kan? Nah, di sini juga sama. Tujuannya apa, Pak? Kita hanya memastikan dulu datanya ada nggak? Datanya ada atau di bagian tanggal-tanggal tertentu ada data yang bolong. Bagaimana caranya kalau data yang bolong? Nanti ada contohnya satu ya, data yang bolong ya. Atau kalian di sini bisa ganti di sini. PM10 di sini kalian bisa ganti. Coba kalian ganti. CO ya. Ini. Sama nggak ininya? Error. Kenapa error? Karena di ini ya objek bukan integer. Maka kita coba cari script mengganti data type ya. Cara mengganti data type objek to int nama ya. Ada caranya pakai pandas ya. Ini ya, kalian bisa pakai format ini ya. Klik di sini, kalian bisa cari di sini.
KU CO ya. Terus ganti lagi yang pakai SO2 juga ya. Buat kayak gitu terus ya. SO2. Kalian coba tekan. Kenapa? Error Pak. Perhatikan, guna convert straight to float ini ya. Jadi di dalam data ini ada yang disebut ininya nih hilang kan. Di dalam data sekalian bisa kalian edit ya. Ini hilangin aja kosong. Tapi data set kalian tidak boleh ada tanda strip seperti itu ya. Nah, ini juga ya. Kalian hapus ya. Bisa Ctrl F terus remove ya, Ctrl F replace gitu ya. Oke, save. Nah, sudah di save. Kalau sudah di save, maka kalian panggil kembali dari awal. Prinsipnya kalian ulang dari awal ketika kalian manggil datanya. Oke. Sure. Kalian panggil datanya sudah, terus oke. Sudah, terus sampai dari awal sampai tadi yang terakhir ya. Nah, sudah. Nah, ini kita ubah datanya jadi integer ya. Mulai perkiraannya dari mana? Dari nomor berapa? Running datanya. Perkiraannya dari nomor 1, 2, 3. Kayaknya dari nomor 2 deh, nomor 3. Langsung import ini Pak. Iya, impor pandas. Baru dari sini mungkin. Dari data. Sampai di awal. Coba. Ya. Jadi tadi integer. Tuh, ya, sudah berubah ya. Datanya flow. Karena tidak ada lagi data yang mirip-mirip lagi ya. Nanti data sheet tadi kalian hilangkan. Pak, menghilangkannya itu bilang kembali ya. Ini terus nanti setelah kalian edit di dalam di sini, kalian edit, nanti di sini kalian refresh dulu di sini ya. Di refresh Dulu sampai nanti bentuknya ini plot angkat ya. Di refresh dulu baru di loading lagi. Ya, ya. Silakan kalian. Nah, ini ya. Misalkan CO, kita mau plot yang CO. Nah, ini ya. Mungkin ada satu hari di sini yang dia kosong sebenarnya ya. Di sini. Yang amin ya. Kalau kalian ganti di sini jadi SO2 misalkan ya, SO2, maka akan berubah juga ininya. Ya kan, ini terpotong kan? Atau kalian ganti NO2, nah kan bisa boleh. Nah, ingat ya. Bisa semua ganti-ganti data?
ganti data. Tipe data. Tipe data. Tinggalkan deh. Jadi dia objeknya diganti int itu kan? Itu di mana? Di sini kalau tempatnya itu mah skripnya kan. Ada yang nggak bisa lagi? Nggak bisa, masih error ngupload untuk data yang lain? Bisa? Untuk menjadi sudah ini. Kalau kalian reload, nanti runningnya dari keyboardnya aja dulu ya. Udah kan? Bisa? Kan tes kan dari Excel kan udah Edit. diedit, terus ini sudah di refresh. Editnya di sini atau di? Oh iya, berarti iya nih. Terima kasih. Jadi sudah di Excel-nya sudah masih keluarnya masih Ini udah di ini kayaknya di refresh dulu sih. Terus import running dari sini aja lagi. kalau dari Kalau di refresh, nanti kalau di refresh runningnya dari sini aja ya, nggak usah di-start lagi. Dari sini aja, dari import ya. import dulu. Jangan yang di sini lagi lama nanti ya, karena install dulu kan. Dari sini aja. Pastikan kalian sudah bisa mengupload profile-profilnya, oke? Dia otomatis berubah jadi INT itu ya Pak ya? Apanya? Itu ini stripnya hilang. Ganti ganti itu apa namanya? Oh, sudah jadi vlog kan? Sudah bisa. Script yang itu untuk mengubah aja. Mengubah kalau yang atasnya udah jadi ini nggak usah. Mengubahkan itunya aja tipe data. Tadi kan nanti objek kan pertama itu ya. Jadi objek itu mau dirubah cuma kan nggak bisa karena ada script itu.
Masih kayak dihilangin udah. Oh jadi float Iya, nggak apa-apa, sama aja. Float sama integer masih objek ya? yang mana? Ada yang belum bisa lagi? Lalu yang Sudah. kebanyakan ini. Itu rasanya ada masih di bawah. Di bawah. Udah nggak ada. Habis. Ya. Masih objek ya? Punya saya udah float semua ini. Ini tadi udah direkam. Ulang lagi. Ada lagi yang bermasalah, nggak usah diganti data tipenya ya, nanti berubah sendiri kok. Kalau diganti yang hapus saja tadi yang mas type-nya. Apa bedanya float sama INT tadi? Kalau float itu dia lebih banyak kayak pecahan gitu bisa dihitung. Kalau integer itu terbatas gitu. Apa bulat gitu? Oke, lanjut. Bisa kita lanjut? Ya Pak. Nah, berarti sudah bisa ganti datanya. Berarti sudah bisa ganti data kan? Ya Pak. Nah, di sini kita harus mengkonvert data parameter dari tanggal ke DPS dan parameter ke Y. Oke? Maka lihat script di bawahnya. Nih, script bawahnya ya. Data KU DS PM10. Berarti data itu isinya adalah dari data KU hanya diambil DS dan PM10. Kalau saya mau ambil NO2, apa yang saya ganti? Nah, terus DS ini berubah jadi DS kembali sama tetap aja. Nah, PM10 berubah jadi Y. Replace ini adalah kalau misalkan ada data selanjutnya langsung dihilangkan, di drop, dihapus. Jadi data ini hanya akan ada dua sel aktif ya, DS dan PM10 yang dirubah namanya jadi Y. Coba kalian tanya. Nah, datanya akan seperti yang ini. Nih, datanya seperti ini ya. DS dan Y. Y ini apa? PM10. Oke. Kalau kalian mau ganti NO2 atau CO atau SO2, O3, fine. Just replace. Oke. Kalau sudah, kalian harus ngeplot kembali
apakah yang default itu betul sama profilnya dengan profil di awal tadi yang kita plot. Kalau misalkan sama, selamat, datanya sudah selesai. Sama kan? Nih, harusnya sama ya. Nih ya. Ini sama ini harus sama ya. Kalau misalkan sama, maka preparation data kalian sudah selesai. Saatnya masuk ke model ini. Sudah? Sudah. Sama? Sama. Ada yang berbeda? Atau ada yang masih error? Atau tidak muncul? Tidak ada? Nah, saatnya kita masuk ke model, oke? Ini adalah inti modelnya. Pak, apakah modelnya itu sesimpel itu? Enggak. Cuma ini saya pilihkan saja fitur-fitur yang menurut saya penting kalian edit, oke? Semua fitur yang lain, semua yang lain di sini kalian hanya perlu mengikuti default modelnya. Jadi kalau kalian tidak masuk di sini, data yang kalian tulis di sini, maka misalnya kalian langsung neural prophet aja, semuanya akan default dari modelnya. Di sini saya sudah pilihkan semua konfigurasi pengaturan yang harus kalian set up supaya modelnya bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, yang di awal sini ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah bagian dari inti modelnya, yaitu membaca pergerakan datanya. Oke. Yang di bagian sini ini 2. Jika ingin mengaktifkan model neural network, maka kalau kalian mengaktifkan, pastikan kalian putihkan atau tidak ada tanda-tanda. Terus kalian isi nilainya berapa. Di sini saya sudah isikan 4 nilai karena tadi sudah saya dicoba berapa kali terbaik. Oke. 3, 2, 8, 16, it's up to you. Gak ada masalah kalau kalian ganti kalau kalian mau bereksperimen dengan modelnya. Oke. Nleg ini apa Pak? Nleg ini adalah ketika dia memprediksi, dia akan mulai dari data keberapa. Oke? Dari data keberapa, dia akan mulai melakukan prediksi di titik ini. Tapi keseluruhan data adalah data yang dia pakai untuk berlatih memahami semua datanya. Semakin dia sering melihat datanya, otomatis semakin modelnya semakin paham. Sama kayak saya, semakin sering kalian lihat, otomatis kalian akan saya hafal. Oh, ini namanya si A, ini namanya si B, ini namanya si C. Jadi ketika saya dikasih data yang baru, kalian memakai outfit yang berbeda, kalian kan pakai ini, pakai apa? Seragam apa sih namanya? BDH ya, BDH. Terus kalian keluar ke BP di Taman Plaza dengan outfit yang berbeda. Ada yang pakai dress, mungkin ada yang pakai training, ada yang hitam-hitam yang kayak pengganti ukuran itu. Hitam-hitam, ada name-tag-nya. Kan ada gitu kan? Iya, Pak. Pakai topi hitam, Masya Allah ya. Di luar, akhirnya saya bisa tahu karena selalu lihat kalian. Saya selalu lihat John pakai apa? Pakai baju pembina pun, oh itu John namanya. Ya, gitu ya. Jadi ketahuan. Jadi modelnya harus selalu dilatih terus menerus, oke? Bagian and forecast ini adalah seberapa jauh dari data itu kalian ingin memprediksi. Oke. Nah, di sini yang saya kasih datanya adalah 1 Januari sampai 30 Juni. Kalau misalkan saya tidak mengaktifkan parameter konfigurasi ini, maka defaultnya model ini hanya memberikan prediksi 1 hari setelah batas akhir datanya. Otomatis dengan data seperti ini, saya prediksi tanggal berapa? Tanggal 1 Juli.
Saya mengekspand data prediksi saya selama 7 hari, silahkan. Ini langsung diaktifkan. Hilangkan tanda pagarnya, and forecast sama dengan jelas. Bagus kan? Nah, nama hidden layer dan hidden ini adalah kalau misalkan kalian ingin model ini mengambil metode neural network-nya. Neural network itu adalah jaringan saraf tiruan. Artinya dia akan mengingat semua yang dia pelajari. Semakin banyak dia belajar, semakin dia menjadi pintar. Itu kalian tidak pintar. Karena tidak pernah belajar. Kalau kalian seperti model, maka kalian akan seperti itu. Jadi tulisannya adalah 4 hidden layer. Artinya setiap data itu akan dibagi dalam 4 waktu ya. Teknik 1, teknik 2, teknik 3. Jadi setiap ada data baru dia akan lihat 4 kali belakang, 4 kali belakang, 4 kali belakang. Kayak gitu. Terus seperti itu. Jadi dia setiap pindah seperti ini, dia akan manggil temannya lagi 4 kali, 4 di belakangnya. Ya kan? Setiap dia lihat lagi dia akan manggil terus. Jadi dia akan selalu mengingat temannya yang di belakang. Oke? Ngerti kan? Maksudnya gampang kan dicerna? Nah, the hidden ini 32 adalah ketika dia melangkah satu langkah, dia panggil 4 kali. Dia panggil 4 orang di belakangnya. Dia melakukan itu sebanyak 32 kali. Apa yang terjadi dengan orang ini? Muak kan? Terus ya. Kalau dia sudah muak, artinya modelnya jenuh. Artinya dia sudah sangat paham. Saya tahu kamu gitu aja, gitu ya. Saya tahu kamu siapa. Tidak perlu lagi diulang. Makanya nilai ini adalah nilai yang harus di-optimize. Artinya kita bisa trial dan error. Berapapun nilainya. Kalian mau nilainya 2, mau nilainya 1, mau nilainya 16. Ada berapa layer? Terserah, tidak ada masalah. Ya. Jadi ya, ada data. Ini ada data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ini. 1, 2, 3, 4. 1 panggil ya. Di sini lagi 22. 22. Panggil terus dia ya. Kamu menghadap gitu. Kamu terus dipanggil terus. Artinya modelnya akan selalu terbiasa dengan angka-angka itu. Jadi ketika misalkan ada 3 angka di belakangnya, maka dia akan bisa kalau misalkan 1, 2, 3 di belakang saya, berarti di depan saya adalah modelnya akhirnya bisa membaca pola. Begitu cara kerja model ya. Begitu cara kerja neural network. Gampang dicerna kan? Oke? Ya mungkin kalian cuman orang yang belajar machine learning, mungkin kalian menganggap itu susah karena kalian tidak terbiasa dengan semua istilahnya, definitifnya apa. Itu aja permasalahannya. Kalau kalian paham maksud apa yang dia maksud modelnya, kalian harus mengaktifkan fitur di dalam saya supaya saya juga bisa ingat. Ya, sama kayak kalian. Kalau misalkan ada temannya, ada di sini yang benci banget sama Perdi, jujur aja, misalkan benci sama Perdi. Kalau juga mungkin dia sangat suka Perdi kan? Misalkan dia karena fitur di dalam otaknya sudah diaktifkan bahwa dia harus menyukai Perdi. Kalau kamu diaktifkan untuk tidak menyukai itu, ya beda fungsi, beda nilai. Kalau itu kan dikasih 1, kamu dikasih 0, jadi berarti tidak aktif ya. Nah, berarti kan kamu benci itu. Tapi ini juga sama dengan model. Saya kasih nilainya, akhirnya dia aktif. 4 ini maksudnya apa? Ya. Nah, yang ini hanya untuk melihat perubahan setiap data, setiap minggunya, bagaimana frame-nya, bagaimana setiap bulan, bagaimana setiap tahun. Kalau kalian tulis auto, maka dia akan secara default, secara otomatis memilih konfigurasi yang terbaik buat model. Tapi kalau saya tidak suka mengaktifkan ini, dia akan mengganggu perubahan data karena dia mengingat data session ini.
ternyata data itu tidak akan terpengaruh dengan data seasonality. Contohnya sekarang harusnya sudah musim hujan, tapi hujannya selalu kontraktif, lalu sore hari, nanti masih dalam peralihan. Jadi dia berubah, tidak mengikuti, dia akan mengganti itu sehingga mengacaukan hasil prediksi. Tapi apakah itu bisa membantu juga? Kadang sangat membantu. Kalau misalkan tahun itu tahun normal, kondisinya normal, tidak terjadi apa-apa, maka dia akan lebih baik kalau ini diaktifkan, diganti true atau auto aja. Kalau auto biasa defaultnya adalah true. Berarti, nah, kenapa saya hijaukan yang ini? Ini adalah jika ingin melakukan model autoregresifnya. Artinya antara model statistik dan model machine learning ditambahkan ya. Cara menambahkannya harus menggunakan fitur namanya paket. Kalau kalian masukkan, hilangkan ini, kalian hapus yang ini, maka dia aktif. Artinya model ini adalah disebut dengan model hybrid. Oke. Tapi kalau misalkan saya tulis begini, saya tulis ini, maka modelnya adalah pure model mesin learning, neural network. Tapi kalau ini saya hilangkan, terus ini saya aktifkan, maka ini adalah namanya model statis, model auto regresi. Oke, ngerti bedanya apa sekarang? Jadi ada berapa jenis model di sini? 2. Berapa? 2. 3 ya. Model yang hanya menggunakan auto regresi statistiknya. Kalau saya misalkan hilangkan, bagaimana kalau hilangkan ini Pak? Ya kan? Ya bisa. Maka dia akan otomatis masuk ke model statis. Oke. Cuman array ini gunanya adalah menghubungkan model statistik dengan angka. Semakin bagus nilai A sparsity-nya array ini, maka semakin bagus dia mengkoneksikan dua model itu. Karena model hybrid adalah model yang memasukkan semua fitur-fitur model agar mendapatkan optimisasi hasil prediksi yang baik. Oke. Kita nggak belajar kimia dasar ya. Kita belajar machine learning ya. Nanti saya kasih, nanti kalau kalian mau belajar lebih machine learning, silakan belajar. Saya kalau kalian mau belajar tentang machine learning ya. Sekarang saya fokus ke machine learning dan artificial intelligence ya. Jadi tidak pakai lagi interpretasi, analisis atau model numerik ya. Kita tidak pakai model numerik lagi. Kalau dulu iya, pakainya model numerik ya. Kalau sekarang semua pindah ke sini. Apakah bisa dikapal Pak? Bisa. Apa? Model machine learning adalah model yang sangat bisa menyesuaikan di mana saja, apapun itu ya. Karena dia sebagai kotak Doraemon ya. Kamu masukkan sesuatu, kamu ambil sesuatu, ada hasilnya. Entah itu representatif, entah itu hasilnya bagus, tidak tahu, tidak ada yang tahu. Maka tugas kita adalah mengevaluasi model. Oke. Nah ini learning rate apa? Ini yang paling penting. Ini adalah paling penting dari semua hyperparameter ya. Kita ini dulu ya, aktifkan aja model ini ya. Epochnya apa? Apa ini epoch? Sebanyak 50. Ini dua ini adalah yang harus juga kalian ganti ya. Kalian ganti 0,01, 0,02 atau epochnya berapa kali. Model ini kan sudah jadi semuanya, semua konfigurasinya udah bagus. Nah, semua ini akan memanggil datanya kembali, dicek satu-satu kembali, 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, 4 sampai seluruh data. Sampai seluruh data, nanti ada lagi batch size, ada batch size di sini nanti namanya, batch size 16 kali. Setelah dicek ini akan di cross check lagi sebanyak berapa kali. Setelah semua itu baru namanya disebut dengan satu epoch. Nah, ini ada 50 epoch, artinya dia akan memeriksa berapa kali? 50 kali. Berarti kalau semakin banyak epochnya semakin
biasanya semakin bagus. Semakin bagus model apa? Sesuatu yang bagus pasti ada konsekuensinya. Banyak lagi ke gue. Kan tugas gue yang jawab. Kan saya dosennya kelas. Ketika ada satu hal yang ditingkatkan, pasti ada satu hal yang maka untuk meraниnya akan butuh waktu yang lebih lama. Oke? Ada harga, ada barang, ya. Kamu ingin modelnya bagus, ya, kamu harus merakit dia sebaik mungkin. Pelihara dia, perbaiki dia, ya. Gitu. Sama kayak merawat binatang, ya. Kayak ibu kalian merawat kalian juga seperti itu, ya. Diberi makan yang baik, gizi yang baik, oke? Diapain, dipoles gitu ya, supaya jadi cakep gitu, pinter, ya. Jadinya juga pasti akan bagus, ya. Dan kalau modelnya kalian biarkan begitu saja, ya modelnya juga tidak bisa memprediksi dengan baik. Oke, coba kalian run. Ada error? Atau tanda centang? Centang. Nah, sudah. Nah, hati-hati di sini ya. Di sini sudah saya langsung paketkan banyak hal ya. Data, ini data apa? Ada yang masih ingat? Data apa? Data KW mana? Data Excel. Oh, data Excel. Ada yang masih ingat? Ada data KW yang mana? Yang DS dan DS. Frek ini apa? Frek ini adalah frekuensi dari datanya. Datanya terbelajar dengan periode apa? Harian. Oke, maka kalian harus cari tulis D. Oke. Kalau misalkan data kalian per jam-jaman, maka di tulisannya jadi kata siapa? Ya. Kalau misalkan bulanan, kalian kan tidak tahu, berarti harus dicari tahu. Ya, klik aja, cari aja di Google ya, tracknya untuk model neural program. Oke, untuk bulanan adalah MS. Jadi beda-beda, ini saya kasih tahunya sedih ya. Jadi kalian harus memprediksi setiap hari ya. Nah, ini sudah kita bagi modelnya, ada data train dan ada data testing. Oke. Sebenarnya kalau dulu modelnya di out luar semua ya. Nah ini udah future-nya kita langsung prediksi future ya. Future ini tidak berpengaruh. Langsung kalian running di sini. Coba kalian running. Maka akan muncul seperti yang ini ya. Ini nggak langsung. Nah ini ya. Nah dia nih, nah selesai ya. Kalau cuma 50 ya nggak cepat. Tapi apakah hasilnya bagus? Ya belum tahu. Oke. Nah maka muncul di sini ya. Nilai yang kita training ya, kita modelkan. Residu ini sisa error. Yang satu ini adalah hasil prediksi ya. Kenapa nih none? Berarti artinya kosongnya. Kenapa? Karena di sininya kita NLF-nya 3 kali 24. Artinya dia akan mulai prediksi dari data keberapa? Dari data kali 3 kali 24. Nah, setelah kalian prediksi ini, kalian lihat evaluasi modelnya. Untuk melihat evaluasi modelnya, kalian sisa mengetik matrix tail. Sisanya, coba lihat. Karena 50 epoch, maka kalian lihat di sini. Akan muncul semua nilai
nih nilai my RMSE udah belajar kan di statistik? Belajar di statistik. My Moving average. mean absolute error ya, langsung muncul root mean square error. Jadi ada datanya. Valid ini apa? Ini adalah data validasi. Karena data 6 bulan ini dibagi jadi dua, data train dan data valid. Ya, data 90 ya. Gampang? Gampang kan? Nah, setelah itu kita buka, kita lihat hasil prediksinya, gimana profilnya. Nah, kita plot dia di sini ya. Nih, kita plot dia. Ya. Nah, hasilnya dulu ya. Ada yang bisa? Ada yang sama? Pak, saya nggak mau dari sini, saya maunya dari sini, bagaimana caranya? Saya maunya dari sini, Pak, bukan dari sini. Maka saya sisa ganti yang mana? N apa? Yes, exactly. Kalau nilainya diganti, kalian ganti di sini. N-nya diganti jadi 0. Nah, ganti 0. Right. Oke, kali kelas. Nah, lihat ini evoknya ya. Kalian cuma sampai 50 kan? Jadi cepat ya. Tapi kalau misalkan ganti, coba kalian ganti 1 juta. Nah, sama lah. Sampai kalian lulus pun juga tidak selesai. Nah itu ini yang saya langsung kompetisi aja ya. Kita lihat yang tanpa leg. Nah ini lihat hasilnya kalau tanpa leg. Ya, jadinya jadi bagus atau jelek? Jadi jelek. Kenapa? Dari mana kalian tahu itu jelek? Hah? Dari mana kalian tahu ini jelek? Hah? Coba aja, maksudnya coba. Karena polanya tidaklah bagus ya. Ya, kalian harus tidak boleh efeknya ya. Nah, dari mana saya bisa tahu ini? Coba-coba ya. Saya mencoba ini dari umur saya lahir ya. Lalu dicoba terus ya. Apa jadinya Pak kalau evoknya tidak saya atur? Ya kan? Ya kan? Apa jadinya kalau dalam modelnya evoknya dihilangkan? Oke? Maka model akan mencari nilai evok terbaik untuk mendapatkan hasil prediksi paling baik. Misalkan modelnya menentukan di angka 55.213. Tunggu saja sampai akhir hayat kalian. Ya udah siap. Nah, sudah bisa ditarik ya. Jadi, ya. Nah, nih bayangkan untuk data outlier pun dia sanggup memprediksi model kita semakin canggih. Coba kalian dari awal jadi ganti bukan data PM10. Coba kalian running untuk data NO2. Udah sholat, kalian terus mau sholat?
Dari sini dulu. Ini di apa namanya di rekap ini kan. Ya ada lagi pertanyaan dulu, coba dulu ya. Mana? Bisa. Bermasalahnya adalah CO itu kan ada data yang kosong kan? Ya. Yes, hebatnya model neural prophet ini dia punya fitur menggantikan data kosong dengan data tren rata-rata. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau ada data yang kosong. Oke, bagus ya. Ganti dengan data yang lain contohnya. Nah, untuk mengganti judulnya, bisa kalian ganti judulnya di sini ya. Nih, ini judulnya di sini nih, prediksi PM10 DKI Jakarta. Kalau kalian ganti di sini titelnya, angkat sini juga teman-teman ya. Kalian bisa merunning secara simultan ya, maksudnya kayak taruh aja di bawah ya. Bisa. Pertanyaannya adalah, oke, Mas Darani, dari mana kita bisa tahu bahwa hasilnya bagus atau tidak? Titik-titiknya. Aduh, ya Allah, subjektif sekali. Maka kita punya namanya model evaluasi. Di mana model evaluasi? Di sini, metric tails. Kalian running di sini metric tails-nya, maka akan muncul nah ini, maka muncul ini ya. Ini ya, MAE, MAE, RMSE dan loss regression, loss dan track loss ya. Ini semakin kecil semakin bagus. Maka kita harus ngeplot ininya. Kita harus ngeplot MAE, RMSE, loss dan track loss ya. Nah, skripnya ada di bawah sini. Ini ya, dua ini. Ini untuk apa, Pak? Yang ini tugasnya adalah mendownload data grafiknya ini ke dalam bentuk CSV. Kemana dia download? Ke dalam Google Drive kali. Ya. Ini buat apa? Ini gunanya untuk menganalisis datanya. Kalian tadi bakal muncul parameter-parameter yang kalian butuhkan untuk menganalisis. Bisa. Nah, trennya itu tidak berubah, begitu aja trennya ya. Tidak ada perubahannya selama 6 bulan itu. Terus ini adalah perubahan setiap minggu. Kalau hari paling tertinggi PM-nya di hari selalu di hari Kamis dan hari Jumat. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Walau-walau Pak ya. Tidak ada yang tahu ya. Siapa tahu orang pengendara. Kenapa hari ini hari Senin turun ya? Mungkin orang belum ada ya tidur keluar rumah ya. Pabriknya baru mau dimulai kan? Pabriknya baru datang semua pegawai pabriknya. Akhirnya operasi pabriknya baru hari Selasa, puncaknya di hari Kamis. Ini dia menghasilkan banyak gelombang asap ya. Mungkin ya katanya. Ini tugasnya kita analisis. Nah, yang ini di bawah kalian download data ini, data grafiknya ini ke dalam bentuk CSV. Nanti akan muncul di Google Drive kalian, bentuknya ini ya. Bisa kalian buka ya. Pakai Excel ya. Gunanya buat apa Pak? Buat kalian download buat analisis di Excel ya. Ini ya data ya. Ini hasilnya ya, residualnya. Nah, karena dia nilainya 3 kali 24 berarti sekitar baru mulainya di sini. Dia baru mulai prediksi di sini.
Ya, hasil prediksinya itu hasilnya 32 dia prediksi 41, 66 dia 53, 48 dia 50, 45 dia 40, 69 dia 60, jadi hampir mirip ya. Errornya sedikit ya. Nah, untuk melihat data validasi model, kalian tarik aja di sini untuk login, terus kalian di sini ya titik. Maka akan muncul figur seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau saya minta tolong dianalisis 8 prediksi untuk parameter CO, bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa kan? Namanya? Kalian coba aja ya. Nah, tugas kalian di rumah. Tapi kalian sudah tahu kan cara memprediksi? Bisa menggunakan modelnya? Bisa? Bisa. Ada yang belum bisa? Ada yang masih belum bisa? Kalian nggak usah ngotak-atik skripnya lagi, kalian cukup ganti aja datanya, oke? Oh ini datanya ya. Semakin dia menjadi 0, semakin mendekati 0, semakin bagus. Tapi ini belum 0, artinya apa? Evoknya harus ditambah. Plus kan? Berarti kalian sudah bisa belajar mesin learning. Kalian bisa menggunakan ini untuk penelitian kalian, oke? Nah, tugas kalian di rumah adalah melengkapi datanya, oke? Kalian harus mendownload data dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Di mana DKI Jakarta saja. Oke? DKI Jakarta. Sudah tahu memang datanya di mana? Di data jakarta.go.id punya. Oke, hati-hati di situ ada banyak data yang kalian bisa. Nah, ini DKI Jakarta. Kalian prediksi 4 ya. PM10, O3, NO2 dan CO ya, 4 ini ya. Setelah kalian prediksi ini, munculkan profil MAE, RMSE dan loss untuk masing-masing ini ya, untuk masing-masing ini ya. Berarti apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Terus setelah download datanya, kalian ganti datanya ke dalam model. Nah, di sini tidak ada batasan tertentu untuk mengoptimasi modelnya. Oke, kalian di sini bisa ganti dengan angka apapun selama kalian mau menguji coba. Oke, misalkan tadi yang tadi saya aktifkan adalah hanya yang ini. Kalau kalian ingin mengaktifkan ini silahkan, bisa kok diganti aja, dihilangkan aja. Oke, atau kalian tidak mau pakai dua ini, cukup pakai yang satu ini, silahkan. Oke. Nah, ini juga bisa kalian, misalkan kalian cukup satu parameter, ya. Kalian cukup satu parameter aja. Yang kalian mainkan adalah modelnya. Model pertama, model 1 adalah model AL. Ya kan? Model 2 adalah model NN. Yang ketiga adalah model hybrid. Oke? Terus kalian bandingkan untuk data PM10. Bandingkan apanya dibandingkan? Errornya, yaitu MAE, RMSE, dan loss.
selesai mengenai kalian. Penelitian kalian adalah evaluasi model optimisasi model neural terhadap prediksi TM10 di Jakarta. Selesai penelitian. Oke? Ada banyak cara ya, bisa modelnya dibandingkan, bisa ini. Nah, dalam model ini lagi bisa kalian cukup satu juga model neural network misalkan. Yang kalian rubah adalah apanya? Nomor, hidden layer dan number hidden layer. Jadi judulnya berubah. Sensitivitas hidden layer terhadap prediksi TM10. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Dan ini juga bisa digunakan untuk skripsi ya. Skripsi buat yang semester 7. Siapa tahu ingin menggunakan ini atau pada kayaknya sih teman-teman sudah ada judul dari pembimbingnya ya kan? Atau masih ada yang struggle dengan judul penelitian, ya masih ada sih. Bisa menggunakan ini juga, nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan dulu di sini. Kalau kalian belajar ini, saya pikir kalian bisa belajar ini semalaman, 2 malam pasti kalian expert. Untuk membantu kalian, silakan kunjungi website-nya ini ya. Nih, silakan kunjungi website-nya Neural ini ya. Klik aja Google Neural Prophet seperti ini, oke? Terus pilih Docs. Pilih Docs, maka di sini akan ada semua penjelasannya, oke? One is one. Oh, support for authorization. Ini live feature banyak. Friendly user, paling kan? User friendly and powerful Python technique. Ini paling ya. Terus di sini ada tutorialnya juga. Beda sama punya saya ya. Ini biasanya sih mungkin yang sederhana. Kalau sih kan udah langsung masuk ke kita ya. Ya. Kalau kalian mau yang lebih expert, biasanya saya mengoptimasi mengoptimasi modelnya ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya, dan ini tidak terbatas data kualitas udara. Semua data time series. Contohnya saya memprediksi data suhu Jakarta. Bisa lakukan hal yang sama. Nih, suhu maksimum Jakarta. Saya memprediksi suhu ekstrim Jakarta. Berapa paling besar nantinya? Bisa dipakai untuk semua data apapun. Tinggi muka laut boleh, gelombang boleh, hujan juga boleh, ya. Sama aja sebenarnya. Cuman modelnya saya optimize ya. Semua ini saya kotak-atik ya. Kemana konfigurasi yang paling baik buat model saya. Itu kalian bisa lihat di mana? Bisa kalian lihat di website. Oke? Bisa suhu, bisa hujan, nanti hasilnya bagus ya. Sebenarnya bisa langsung terkeluar seperti ini. Cuma kalian butuh dasar dari saya. Sudah selesai nanti kayak gitu ya. Kalian bisa membuat seperti itu terus terang ya. Ini juga sama di sini, sama dengan ini kalian juga ya. Sama, cuma bedanya kurang aja datanya. Kalau data kalian banyak seperti itu juga akan muncul seperti itu. Itu kan cuma tampilan aja yang wow, pada isinya nggak tahu ya. Oke, ada yang masih dalam pikiran kalian pasti sudah bisa membayangkan apa yang ingin kalian lakukan dengan model gampang, friendly user, dan powerful. Oke? Jarang masuk ke dalam. Oke, ada pertanyaan dulu yang lain? Tapi yang dipastikan ya, siapa yang temannya nggak mati ya? Sakit apa ya? Anak beliau Pak. Hah? Anak beliau Pak itu. Oh, dia pulang. Wah, kurang tahu saya Pak. Tapi dia mengatakan saya kalau anak beliau jadi jaga begini. Tapi untuk semua mata kuliah juga nggak masuk. Kurang tahu Pak, soalnya cuma masuk di kimia dasar ini Pak. Untuk yang lain. Masuk. Ada Tapi nanti kasusnya seperti yang TB pertemuan sedikit. Kuatnya apa? kelas online itu selalu hadir. Oh ya, mungkin kan dikasih nilai A, B, C, kulit dan hadir. Pasti kasih klik, pasti. Soalnya belum masih ya.
Biasanya kayak gitu, makanya suka kesarian dia. Padahal bisa hidup aja ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, sampai sini. Terima kasih. Semoga model ini pembelajaran ini bisa membantu kalian supaya bisa lebih kawan-kawan. Ini kelas ini baru pertama saja kan, soalnya kelas kemarin saya nggak masuk. Dicoba di rumah, oke? Mulai di rumah, insya Allah ya. Insya Allah orang Arab Indonesia. Indonesia. Ya, itu paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sama diagram loss ini kan cuma RMSC di kolom ini MAE lossnya ditambahin aja di sini nantinya. oh bisa, kita bisa masukkan di situ ya? Iya. Di scriptnya nanti ditambahin aja. Kenapa? Bisa ya sama selalu Bisa coba gitu ya? sama ini box. Oke, udah ya. Kalau gitu SPKU di sini. Lossnya rata. Lossnya rata. Lossnya rata. Ya kan karena mungkin yang ini yang loss itu. Loss itu yang tren itu kali ya. Ini ya. Jadi rata dia. Kalau dia ringnya lebih panjang mungkin lossnya bisa kelihatan. Oh, Mungkin. iya iya. Oke deh, saya